Halo, selamat siang pemirsa. Kami akan hadirkan sejumlah informasi lain yang tentunya tajam dan menarik selama 30 menit ke depan. Anda bersama saya Fatizi dan inilah CMM Indonesia News Update. Audio Jungle. Baik pemirsa, gimana kabarnya pada siang hari ini? Emang di luar cukup terik ya pemirsa. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan kondisi atau cuaca pada saat siang hari ini, tetapi melainkan saya akan membahas peristiwa kemarin yang telah terjadi di kelas. Jadi, kelas KPI 5C pada hari Selasa kemarin telah melakukan praktek yaitu kelompok 3. Maaf pemirsa, kelompok 4. Kelompok 4 yaitu beranggotakan yaitu saya sendiri, Ayu, Bang Ucup, Ainun dan juga Sidki. Mereka telah melakukan praktek yaitu tentang berita duka dan juga berita liburan. Kemudian pemirsa, setelah praktek selesai, dilanjutkan yaitu presentasi pemakalah yaitu kelompok 3 yang beranggotakan yaitu Luvita, saya sendiri, Muazzah, Ratu dan juga Aman. Dan isi materinya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jurnalisme investigasi. Aktivitas mengumpulkan, menulis, dan menerbitkan berita yang bersifat penelusuran mendalam terhadap kasus rahasia yaitu adalah jurnalisme investigasi. Dan yang kedua yaitu tujuan utama mengungkap fakta tersembunyi untuk kepentingan publik. Yang ketiga pengertiannya yaitu butuh pengetahuan tinggi, keberanian, serta dukungan media. Selanjutnya pemirsa yaitu ada sejarah jurnalisme investigasi. Sejarah jurnalisme investigasi yang pertama yaitu tahun 1690. Benjamin Harris mempublikasikan publik tentang occurrence menantang kebijakan kolonial Inggris. Sejarah yang kedua yaitu tahun 1721 yang diangkat oleh James Franklin. Semangat crusading journalism lahir melalui New England. Dan sejarah yang ketiga yaitu pada tahun 1890 yang diangkat oleh Nellie Beale memperkenalkan istilah investigasi. Dan yang terakhir sejarah jurnalisme dunia yaitu awalnya dekat dengan perjuangan sosial watchdog. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah jurnalisme investigasi yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu tahun 1907 Medan Priai oleh Tirto Hadi Suryo yaitu media pribumi pertama. Yang kedua yaitu era kemerdekaan, media digunakan sebagai alat perjuangan. Dan yang ketiga yaitu masa Jepang, hanya 5 media boleh terbit. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang peran pers dalam perjuangan bangsa. Pers berperan sebagai alat penyebaran gagasan kebangsaan dan pendidikan rakyat, terutama untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat pribumi pada masa awal pergerakan nasional. Pada tahun 1950 sampai 1960-an banyak surat kabar yang menjadi corong kekuatan politik seperti Suluh Indonesia atau PNI. Selanjutnya ada Abadi atau Masyumi, Duta Masyarakat atau NU, dan Harian Rakyat PKI. Yang ketiga, peran pers dalam perjuangan bangsa yaitu dalam konteks tersebut pers berfungsi sebagai perpanjangan kebijakan partai politik dan menjadi alat perjuangan ideologis sesuai kepentingan politik yang mendukungnya. Tahapan jurnalisme investigasi yang pertama yaitu adanya pemilihan topik, yang kedua yaitu perencanaan, yang ketiga pengumpulan data dan bukti, yang keempat verifikasi fakta, yang kelima penulisan laporan, yang keenam yaitu review dan editing, yang ketujuh publikasi dan distribusi, dan yang terakhir yaitu tindak lanjut. Selanjutnya ada hambatan dalam jurnalisme investigasi. Yang pertama adanya tekanan politik dan ekonomi, kurangnya dukungan media, ancaman keselamatan jurnalis, dan yang terakhir yaitu disinformasi dan penurunan kepercayaan publik. Kemudian ada strategi pers di era digital. Yang pertama, digitalisasi dan teknologi, adaptasi ke platform digital. Yang kedua, diversifikasi konten, teks, video, dan podcast. Dan yang terakhir yaitu ada tantangan pers masa kini.
Yang pertama, tantangan pers pada masa kini itu adanya hoax dan disinformasi. Yang kedua yaitu tekanan ekonomi. Yang ketiga adanya intervensi politik. Dan yang keempat ada krisis kepercayaan publik. Dan yang terakhir yaitu ancaman cyber. Baik pemirsa, itulah redaksi hari ini. Saya Fatih pamit undur diri.